Shalom saudaraku-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua dimanapun saudara berada. Pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan, dan izinkanlah Roh Kudus memberikan kita hikmat agar kita semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan di setiap saat. Renungan harian kita pada hari ini yaitu hati-hati jatuh. Dan bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 12. Saya bacakan, beginilah firman Tuhan. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Di kehidupan ini, betapa seringnya kita melihat tokoh-tokoh terkenal yang kemudian jatuh atau hancur ketika mereka sedang berada di puncak ketenaran. Ada banyak di antara mereka yang tadinya orang-orang baik, orang yang takut akan Tuhan, tetapi ketika kesuksesan dan ketenaran mulai ada dalam diri mereka, maka mereka pun mulai terjebak pada berbagai jerat dosa yang akhirnya menghancurkan karir mereka seketika. Seringkali kehancuran ini begitu parah sehingga mereka sulit untuk mengendalikan popularitas mereka ke titik semula. Berbagai bentuk godaan dunia biasanya akan sulit ditolak ketika kita merasa sudah berada di puncak, ketika kita terlena dalam kesuksesan, ketika kita sudah merasa kuat, ketika kita merasa hebat, maka skandal korupsi, seks, kesombongan, keegoisan, ketamakan, dan lain sebagainya sering membuat para tokoh terkenal kemudian jatuh. Betapa ironisnya, saudara, mengingat banyak di antara mereka yang telah membangun dari nol dengan susah payah selama bertahun-tahun, bahkan ada yang berpuluh-puluh tahun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita selalu berhati-hati di saat kita berada pada posisi kesuksesan, karena mempertahankan kesuksesan jauh lebih sulit daripada memulai. Itu harus selalu kita ingat. Di saat kesuksesan hadir dalam diri kita, ada banyak faktor yang siap membuat kita lupa diri. Sering ketika kita merasa kuat, merasa sudah hebat dan sukses, di saat seperti itulah saudara, kita harus waspada lebih dari sebelumnya, karena disitulah sebenarnya yang merupakan masa paling rawan bagi kita untuk jatuh. Alkitab pun mencatat banyak contoh tokoh yang sebenarnya luar biasa, berprestasi dan setidaknya menjanjikan, namun mereka tersandung jatuh hanya karena masalah relatif kecil yang seharusnya bisa mereka hindari. Tokoh salah satunya ialah Musa, yang telah begitu sabar menuntun bangsa Israel yang tegar tengkuk selama puluhan tahun. Akhirnya gagal memasuki tanah terjanji hanya karena ia tidak bisa menahan emosi pada suatu ketika. Dan ada beberapa lagi raja Israel yang jatuh ketika berada di puncak karir dan popularitas mereka. Daud jatuh akibat dosa perzinahan, Salomo dalam dosa penyembahan berhala, dan Korah yang merasa dirinya terlalu hebat, kemudian haus akan kekuasaan dan jabatan, lalu memberontak. Akibatnya apa yang terjadi? Korah dan orang-orangnya pun mengalami akhir yang mengerikan, saudara.
dan kejatuhan Korah kita bisa membaca pada kitab Bilangan pasal 26 ayat 10. Oleh sebab itu, saat ini juga saya mengajak saudara untuk merenungkan dan bertanya dalam hati kita masing-masing, apakah saat ini saya sedang menikmati buah dari usaha yang telah kita rintis selama bertahun-tahun? Apakah saya bersuka cita karena apa yang saya perjuangkan berhasil? Apakah saya dan saudara sedang berada pada puncak karir atau kesuksesan? Jika itu yang sedang terjadi Anda alami saat ini, inilah saatnya bagi kita untuk benar-benar waspada. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita harus terus berhati-hati di setiap saat, karena di saat kita sedang merasa kuat, di sanalah sebenarnya masa-masa rawan yang harus benar-benar kita awasi. Mari terus mengingatkan diri kita agar terus memegang apa yang sudah dianugerahkan kepada kita oleh Tuhan, agar jangan lenyap dari diri kita. Berhati-hatilah, berbagai jebakan dosa, apalagi yang tidak kasat mata, terlihat sepele, kita anggap sangat kecil dan sebagainya. Sudah terlalu banyak contoh kejatuhan anak-anak Tuhan di saat mereka terlena dalam kesuksesan, dikala mereka sudah merasa kuat dan sudah hebat. Oleh karena itu, peganglah teguh apa yang sudah Anda miliki hari ini dari Tuhan. Pertahankanlah dan tetaplah bersyukur dan hidup rendah hati, mengasihi seturut dengan kehendak Allah ketika Anda sedang berada di atas. Terima kasih saudara, semoga renungan yang kita dengarkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.